Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pejuang CASN, kembali lagi bersama aku Ayu Melawati. Kali ini aku akan bahas tentang soal-soal kompetensi manajerial untuk P3K. Kompetensi manajerial ini berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya agar bisa mencapai tujuan. Kita langsung mulai ke nomor 1 ya. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. C. Segera berbicara mengemukakan pendapat. D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. E. Meminta waktu untuk berbicara. Jawabannya adalah yang mendapat poin 5 yaitu D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Sedangkan poin 4-nya yaitu ada di option A. Duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. Option B mendapatkan poin 3 yaitu menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. Untuk option E itu mendapatkan poin 2 yaitu meminta waktu untuk berbicara. Sedangkan untuk option C itu mendapatkan poin 1 segera berbicara mengemukakan pendapat. Nah, jadi di sini menjelaskan kompetensi manajerial, bagaimana cara seseorang untuk bisa mengemukakan pendapat, yaitu harus dengan tata caranya, di mana dalam berdiskusi kelompok itu harus menunggu diberi kesempatan berbicara oleh moderator baru dapat berbicara gitu, walaupun sebenarnya dia ingin menyumbangkan ide tapi punya tata caranya. Lanjut ke nomor 2. Dalam suatu rapat, pendapat saya tidak diterima peserta lain. Saya A. Menerima pendapat orang lain dengan berat hati. B. Berusaha menghargai pendapat orang lain. C. Berlapang dada menerima perbedaan itu. D. Merasa jengkel terhadap kejadian itu. E. Berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Pada soal ini, indikator yang diberikan adalah tentang nilai pengendalian diri seseorang, karena ada suatu kejadian yang tidak sesuai dengan harapan yang ada dalam hatinya. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal tersebut? Nah, jawabannya adalah yang mendapat poin 5 yaitu di option C, yaitu berlapang dada menerima perbedaan itu. Artinya dia mampu mengendalikan diri dan siap dengan perbedaan itu, berlapang dada gitu ya. Nah, untuk option B ini berusaha menghargai pendapat orang lain, ini mendapatkan poin 4. Kemudian untuk yang A, menerima pendapat orang lain dengan berat hati, ini mendapatkan poin 3. Dan E, berusaha keras agar pendapat tersebut diterima, ini mendapatkan poin 2. Dan D, merasa jengkel terhadap kejadian itu, ini mendapatkan poin 1. Kita lanjut ke nomor 3. Harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungan terus meningkat, sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya A. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. B. Membuat rancangan penggunaan dan minta naik uang gaji. C. Marah terhadap situasi yang tidak tentu. D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. E. Meminta tambahan uang dari orang tua. Nah, pada soal ini
indikator nilai yang dilihat adalah yaitu pengendalian diri, dimana dengan kondisi seperti ini mampu nggak seseorang mengendalikan diri terhadap apa yang dia inginkan dan lebih memprioritaskan apa yang dia butuhkan gitu, serta bisa meminimalisir pengeluarannya. Jawabannya adalah di D. D ini mendapat poin 5, yaitu mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Jadi biar lebih efisien, yang tidak pokoknya tidak dibeli dulu. Kemudian option C mendapatkan poin 1, yaitu marah terhadap situasi yang tidak tentu. Kemudian option B membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan gaji, mendapatkan option B ini mendapatkan poin 3. Nah, option A ini membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati, mendapatkan poin 4, dan E meminta bantuan kepada orang tua, mendapatkan poin 2. Kita lanjutkan ke nomor 4. Saya berhasil mengatasi suatu tantangan, terutama karena A. Nasib baik ada di tangan saya. B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. C. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. E. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Nah, pada soal ini indikator nilai yang diorientasikan adalah semangat berprestasi, di mana dalam mengatasi tantangan ini seseorang harus bersikap seperti apa untuk mencapai prestasinya gitu. Nah, pada soal ini yang mendapatkan poin 5 yaitu ada di option C, yaitu saya berani mencoba dengan segala resikonya. Option A ini mendapatkan poin 3, nasib baik ada di tangan saya. Sedangkan option B ini saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko, itu mendapatkan poin 1 karena ini berbanding terbalik dengan option C itu ya. Kemudian yang D ini saya mendapat bantuan dari lingkungan, mendapat poin 2, dan yang E saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Ini mendapat poin 4 di bawah dari yang tadi yang C itu. Lanjut ke nomor 5. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A. mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. B. tidak ikut kompetisi. C. ikut kalau ada kemungkinan saya menang. D. berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. E. lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Nah, dari soal ini yaitu menunjukkan adanya indikator karakteristik nilai semangat berprestasi dalam berkompetisi. Jadi, jawaban yang mendapat poin 5 yaitu adalah di option A, mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Jadi dia mengoptimalkan dirinya untuk mengalahkan pesaing. Ini secara sportif gitu ya. Nah, untuk poin B ini, untuk option B tidak ikut kompetisi, ini mendapatkan poin 1. Kemudian option C ikut kalau ada kemungkinan saya menang, ini mendapatkan poin 3. Kemudian option D berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. Nah, ini mendapatkan poin 4. Yang E, lebih baik tidak usah ikut karena khawatir kalah. Ini mendapatkan poin 2. Lanjut ke nomor 6. Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan yang tinggi, saya A. berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu yang panjang. B. berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. C. meninggalkan tugas begitu saja. D. berhenti untuk mencari selingan kegiatan. E. berusaha mencari bantuan orang lain. Nah, pada soal ini itu berorientasi pada nilai
kemampuan bekerja secara mandiri dan tuntas. Jadi, jawaban yang mendapatkan poin 5 yaitu ada di option B, berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. Untuk option A ini mendapatkan poin 4, yaitu berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan waktu walau memakan waktu yang panjang. Untuk option C, meninggalkan tugas begitu saja, ini mendapatkan poin 1. Kemudian option D, berhenti untuk mencari selingan kegiatan, ini mendapatkan poin 2. Dan E, berusaha mencari bantuan orang lain, ini mendapatkan poin 3. Nomor 7. Pada saat memecahkan suatu permasalahan, biasanya pikiran saya A. Tetap berpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. B. Mudah beralih ke hal lain karena gangguan kecil saja. C. Terpusat pada hal yang harus dipecahkan, apapun gangguannya. D. Mudah beralih tanpa sebab apapun. E. Mudah beralih ke hal yang lain oleh sebab yang sangat mengganggu. Jadi di soal ini berorientasi pada nilai kreatif dan inovatif. Bagaimana cara seseorang mengelola dirinya agar mampu memecahkan masalah gitu. Nah, jadi pada option ini yang mendapatkan poin 5 yaitu ada di option C, terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya. Untuk option A, tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil, ini mendapatkan poin 4. Kemudian option B, mudah beralih ke hal lain karena gangguan kecil saja, ini mendapatkan poin 2. Kemudian untuk option D, mudah beralih tanpa sebab apapun, ini mendapatkan poin 1. Kemudian untuk option E, mudah beralih ke hal-hal yang lain oleh sebab yang sangat mengganggu, ini poinnya 3. Nomor 8. Kebiasaan saya mengisi hari libur diawali dengan A. Bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu. B. Terpaksa bangun meskipun sebenarnya ingin tidur sepuasnya. C. Bangun, bersantai dahulu, baru memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan hari itu. D. Memaksa diri untuk bangun, ingat hal-hal yang harus dilakukan hari itu. E. Bangun, memikirkan hal-hal yang harus dilakukan pada waktu itu ketika orang tua mengingatkannya. Nah, pada soal ini indikatornya adalah bagaimana seseorang mampu mengelola waktu luang yang dimilikinya. Yang mendapatkan poin 5 yaitu pada option C. Bangun, bersantai dulu, baru memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan hari itu. Karena ini kan hari libur, jadi harus ada relaksasi atau efek santainya untuk badan gitu, untuk tubuh kita. Kemudian untuk option A, bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu. Ini mendapatkan poin 4. Untuk yang B, terpaksa bangun meskipun sebenarnya ingin tidur sepuasnya. Ini mendapatkan poin 1. Kemudian untuk option D, memaksa diri untuk bangun, ingat hal-hal yang harus dilakukan hari itu, mendapatkan poin 3. Dan option E, bangun memikirkan hal-hal yang harus dilakukan pada waktu itu ketika orang tua mengingatkannya, mendapatkan poin 2. Nomor 9. Dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan A. Tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. B. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. C. Berusaha untuk bertahan, duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. D. Menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali. E. Memilih untuk mengundurkan diri. Nah, dari soal ini lebih berorientasi pada kreativitas dan inovasi. Artinya bagaimana inovasi kita untuk memperbaiki keadaan yang sedang genting ini. Jadi, yang mendapat poin 5 yaitu ada pada option C.
berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Nah, memperbaiki situasi ini tentunya dengan inovasi-inovasi agar tujuan dari kepanitiaan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kemudian pada option A, tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, ini mendapatkan poin 4. Pada option B, berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi, ini mendapatkan poin 3. Sedangkan untuk option D, menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali, ini mendapatkan poin 2. Dan untuk option E, memilih untuk mengundurkan diri, mendapatkan poin 1. Nomor 10. Ketika saya harus menyusun makalah, saya A. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama. B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. C. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki. D. Mencari informasi di perpustakaan. E. Mencari informasi dari orang lain. Pada soal nomor 10 ini, indikatornya lebih kepada semangat berprestasi. Artinya, untuk menyusun makalah yang terbaik itu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, maka dari itu yang mendapatkan poin 5 yaitu ada di option B, berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Untuk option A, menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama, mendapatkan poin 2. Kemudian untuk option C, menggunakan pengetahuan yang saya miliki mendapatkan poin 1. Untuk option D, mencari informasi di perpustakaan, mendapatkan poin 4. Dan E, mencari informasi dari orang lain, mendapatkan poin 3. Lanjut ke nomor 11. Sudah beberapa kali teman saya meminjam barang saya dan mengembalikan dalam keadaan rusak. Kali ini saya A. Meminta untuk memperbaiki barang tersebut. B. Memarahinya atas ketidakpeduliannya. C. Menyatakan kekecewaan atas dirinya. D. Diam saja meskipun saya merasa kecewa. E. Tidak mengajaknya berbicara. Jadi, pada soal ini indikatornya adalah seseorang mampu mengelola dirinya untuk mengendalikan diri terhadap kondisi marah atau kesal yang dihadapi. Nah, yang mendapatkan poin 5 yaitu ada pada option A, meminta untuk memperbaiki barang tersebut. Karena ini kan sudah ke beberapa kali ya, artinya seseorang tersebut harus mampu asertif. Jadi, mengatakan bahwa dirinya itu harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap kerusakan barang yang dipinjamnya gitu. Nah, kemudian untuk option B, memarahinya atas ketidakpeduliannya, ini mendapatkan poin 1. Untuk option C, menyatakan kekecewaan atas dirinya, mendapatkan poin 4. Dan D, diam saja meskipun saya merasa kecewa, mendapatkan poin 3. Dan E, tidak mengajaknya berbicara, mendapatkan poin 2. Lanjut ke nomor 12. Sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya A. Dengan terpaksa menerimanya. B. Menerimanya dengan sedikit kekecewaan. C. Menerimanya dengan lapang dada. D. Membenci diri sendiri. E. Meratapi diri sendiri. Nah, pada soal ini artinya seseorang harus mengelola dirinya terhadap kondisi yang ada pada dirinya, yaitu pengendalian dirinya seperti apa dalam menghadapi kondisi tersebut, yaitu memperbaiki kelemahannya gitu kan. Jadi yang mendapatkan poin 5 yaitu ada di option C, menerimanya dengan lapang dada. Untuk option A, dengan terpaksa menerimanya, ini mendapatkan poin 3. Untuk option B, menerimanya dengan sedikit kekecewaan, ini mendapatkan poin 4. Untuk yang D, membenci diri sendiri, ini mendapatkan poin 1. Dan E, meratapi diri sendiri, ini mendapatkan poin 2.
Kita lanjut ke nomor 13. Jika orang tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi, padahal saya bercita-cita ingin menjadi sarjana, dalam keadaan tersebut saya akan A. Mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. B. Mencari perguruan tinggi yang biayanya murah. C. Meminta pada orang tua bekerja keras dalam meminta untuk membiayai anaknya. D. Menawar pada orang tua untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya. E. Menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya, dan menabung. Nah, dalam hal ini, pada soal tersebut indikatornya adalah kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Jadi, dari soal ini yang mendapatkan poin 5 yaitu pada option A, mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. Pada option B, mencari perguruan tinggi yang biayanya murah, mendapatkan poin 4. Pada option C, meminta orang tua bekerja keras dan meminta untuk membiayai anaknya, mendapatkan poin 1. Pada option D, menawar pada orang tua untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya, mendapatkan poin 2. Dan untuk option E, menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya, dan menabung, mendapatkan poin 3. Lanjut ke nomor 14. Jarak rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, semua kendaraan umum melakukan aksi mogok dalam kejadian itu. Saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. B. Lebih baik pulang dan tidak jadi berangkat ke kantor. C. Saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. D. Saya tetap menunggu, siapa tahu ada yang menawari tumpangan. E. Saya berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mendapat tumpangan. Nah, pada soal ini indikator nilai yang diorientasikan adalah tanggung jawab. Artinya, bagaimana seseorang dapat mengelola dirinya untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, yaitu tugasnya untuk bisa sampai ke kantor dan melakukan pekerjaan. Nah, dari hal ini yang mendapatkan poin 5 adalah di option A, saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. Untuk option B, lebih baik pulang dan tidak jadi berangkat ke kantor, mendapatkan poin 1. Untuk option C, saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan, mendapatkan poin 4. Untuk option D, saya tetap menunggu, siapa tahu ada yang menawari tumpangan, mendapatkan option D ini poinnya 3. Kemudian untuk option E, saya berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mendapat tumpangan. Ini mendapatkan poin 2. Kita lanjutkan ke nomor 15. Agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan A. Meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. C. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. E. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Nah, jadi dari soal ini, indikator yang dilihat adalah nilai efektivitas cara kerja. Bagaimana biar cara kerjanya itu bisa efektif untuk mencapai tujuan. Nah, jadi yang mendapatkan poin 5 yaitu ada pada option B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Itu dipelajari cara-cara dan juknisnya. Kemudian pada option A, meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ini mendapatkan poin 4. Kemudian yang C, mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. Ini mendapatkan poin 2. Kemudian yang D, menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Ini mendapatkan poin 3. Kemudian yang E, menggunakan cara yang biasa saya pakai. Ini mendapatkan poin 1.
Itulah hasil pembahasan soal-soal manajerial P3K. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya.